Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. This is our seventh meeting, and today we are going to talk about evaluating ELT materials. Yeah, after we discussed about textbooks yesterday, and we also know the different the different materials are used by different kind of schools. Yeah, either private or public school, for example. And what kind of decisions do the school have, for example, to choose the materials, to choose the textbook that they are going to use in their school, for example. They probably have different considerations. So what kind of considerations, what criteria do we need to to evaluate the materials? Nah, today we will talk about that. Yeah. Okay, so this is the outline of today's meeting, the what and the why. So what is materials evaluation and why should we conduct materials evaluations? And then the next one is the process of materials evaluations, or the stages that we are going to that we are going to uh, conduct while doing the materials evaluations, the stages or the process. Okay, what and why. What first? So materials evaluations, as we can see here, is the procedure that involves measuring the value of a set of learning materials. So we decide whether this is suitable for our students or not. We'll see the yeah, just a simple example. Yeah. Okay, I see that this book is not suitable for my students. Why can you say that, gitu kan? It's because this is too difficult for my students, and then I don't think they can understand the materials well when if I use these materials or use this textbook, for example. Yeah. So it is actually the teacher who decide which one is the suitable, which one is not, and then uh, when the teachers themselves conducting a series of procedure or several procedures, and that is called as materials evaluations. And why? Because no textbook or a set of materials is likely to be perfect. So there is no perfect textbook or there is no perfect material out there. So we cannot just rely on one textbook, or we cannot just rely on one resources, or one material, or one resource, yeah, or one reference when we are going to teach our students. Yeah, because ya sebagus apapun buku itu, sebagus apapun materi itu, pasti ada kurangnya. So there is no perfect material, or there is no perfect textbook. So that's why we have to search for more, search for others. What materials that can be used to supplement this textbook misalnya. Jadi kita punya textbook, kemudian kita nggak bisa tuh bergantung cuma pada satu buku saja ketika mengajar, atau bergantung pada satu materi saja ketika mengajar, karena ya pasti buku atau materi ini pasti ada kurangnya, nggak mungkin dia perfect seperti itu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya kita mengidentifikasi, walaupun ini tidak perfect, tapi setidaknya materi ini bisalah, cukuplah begitu ya, untuk kemudian dipakai di kelas saya misalnya, seperti itu. Okay, so the process of materials evaluations, I take this from McDonough et al., McDonough, Masuhara, and the other, yeah. And then there are actually two kinds of materials evaluations, namely external evaluation and also internal evaluation. So macro evaluation and also micro evaluations. Well, we take a look at the external evaluation first, and then we decide whether it is appropriate or inappropriate, for example. And then after that, we decide
we go deeper. We go deeper to the evaluations, to the book, to the materials, and then after we think that it is appropriate, then okay, we will use it. Uh, do we need to adopt or do we need to adapt, for example? Yeah, the different concept between adopt and adapt, we will talk about that in the next meeting, yeah. Okay, so we go to the external evaluations first. So when we talked about external evaluations, it is actually offers a brief overview of the materials from the outside. So like the cover, the introductions, from the table of contents. So like yesterday, for example, no, it's not yesterday. Is it? Oh, yeah, yesterday, but not in my dev class. Sorry, I forgot. Uh, it was in my English for specific purposes class. Yeah, I think I show uh, my students the table of content, and then we decide or we analyze what approach is there gitu ya. Yeah, actually from table of content we can see, we can evaluate whether this is a good book or whether this is quite, appropriate book or not for our students. Okay, so there are several factors to be considered here. The first one is the intended audience. So when we see a book, for example, a textbook, or when we see a set of materials, does it use for what level? So for kids, I mean like for kids, yeah, for teenager or for adult. And then what about the proficiency level? Is it for beginner or for intermediate or for what is it, for advanced? If we talked about the context of Indonesians students, like for example, is it for SMP students? Is it for grade 7, grade 8, or grade 9? Is it for SMA or SMK, for example? Yeah. So who is the audience and what level does the book provide, for example? And then the next one is the context in which the materials are to be used. So is it for general English? Is it for yeah, tadi ya, is it for general English? Is it for specific purposes, or is it for uh like for global students, or and anyone in the world can use this book, or is it designed especially only for a certain country, for example? So we need to consider the context. Ya mungkin ini bukunya cocok misalkan, oh dari level kayaknya cocok nih intermediate, misalkan saya mau mengajar SMA intermediate, oh cukup nih, cukup pas kayak gitu. Tapi kemudian ketika dilihat table of contentnya, loh kok hanya merujuk ke misalkan seolah kayak merujuk materinya kok ke perhotelan, loh berarti ini specific purposes, tidak sesuai dengan yang saya mau, yaitu untuk ngajar SMA kayak gitu. Berarti itu kan untuk SMK, for example. And then how the language has been presented and organized into teachable units or lessons. So gimana sih apa namanya, per unitnya, per chapternya itu seperti apa? Apa saja yang diajarkan di sana? Apakah itu sesuai dengan apa namanya? Sesuai misalnya dengan yang kita mau, atau tujuan pembelajaran yang sudah kita set, misalkan lessons-nya, unitnya, kemudian apakah sudah cukup apa ya, appropriate kayak gitu levelnya, kemudian apa disajikannya seperti apa, unitnya apakah mudah instruksinya untuk dipahami, apakah tugasnya cukup, seperti itu. Taksnya apakah sudah cukup sesuai atau belum, seperti itu. Kemudian the author views on language and methodology and the relationship between the language, the learning process, and the learner. Jadi dari external evaluation, dari kita kan external evaluation tuh melihat dari sisi luarnya dulu ya, kayak di review sekilas lah. Dari covernya, dari intronya, dari table of contentnya, kemudian per unitnya, per chapternya. Nah dari situ kita kan bisa melihat
ini kayaknya si penulis cenderung orang yang teaching beliefnya itu dia menganggap bahwa misalnya grammar adalah segalanya kayak gitu. Jadi di situ banyak sekali latihan grammar atau taks-taks terkait dengan grammar misalnya. Tidak ada kesempatan siswa untuk ngomong atau untuk berkomunikasi menggunakan komunikatif activitiesnya tidak ada misalnya. Nah, apakah itu sesuai dengan tujuan kita? Misalkan tujuan pembelajaran kita tuh apa sih kayak gitu? Oh, tujuan pembelajarannya ya biar siswa aktif berkomunikasi pakai bahasa Inggris, Miss, kayak gitu. Oh, berarti kalau gitu buku ini kurang cocok misalnya. Kemudian, are the materials to be used as the main core or to be supplementary to it? Jadi apakah materi di buku itu misalnya akan digunakan sebagai kayak buku utama atau hanya buku penunjang saja kayak gitu. Supplementary itu penunjang ya, kayak pelengkap saja kayak gitu. Kalau misalkan itu sebagai buku utama berarti kan ya kita akan mengambil banyak porsi materi dari situ kayak gitu. Tapi kalau dia hanya sebagai pelengkap, oh ya cocok lah ini kalau sebagai pelengkap nggak apa-apa kayak gitu. So decide yang mana kayak gitu kan. Apakah ini akan jadi buku main book kayak gitu atau tidak. Kemudian, is the teacher's book is in print and locally available? Apakah ada buku gurunya? Apakah ada buku panduannya nih? Jadi ketika diberikan sebuah buku misalnya, sebuah materi, apakah ada panduannya untuk gurunya misalnya? Panduan bagaimana misalnya step by step learning activities atau learning tasks di sana dilakukan. Kemudian adakah misalnya instruksi tertentu untuk hal tertentu kayak gitu ya. Is a vocab list or index included? Apakah di buku itu ada vocab listnya atau index di belakang untuk memudahkan mencari topik tertentu itu ada di halaman berapa misalnya. Nah, vocab list ini kalau misalkan ya ini menentukan juga nanti kalau misalkan di bukunya nggak ada vocab list berarti kan kita masih perlu kamus seperti itu misalnya. Kemudian what visual materials does the book contain? Photograph, charts, diagrams. Nah, apakah ada gambar-gambar di buku itu atau di materi itu? Kalau misalkan ada gambar-gambar, apakah gambarnya foto misalnya itu cukup appropriate atau tidak untuk learners kita misalnya? Ataukah charts atau diagramnya apakah cukup kalau misalkan ada chart atau diagram apakah itu mudah dibaca oleh murid kita atau misalkan terlalu sulit untuk dibaca misalnya kayak gitu. Jangan-jangan ada diagram, pie diagram atau charts yang isinya susah dipahami dan itu padahal untuk ngajar kelas 7 SMP yang dia mungkin belum bisa memahami itu misalnya kayak gitu kan. Jadi diperhatikan di sana sampai sana seperti itu. Is the layout and presentation clear or cluttered? Jadi kayak layoutnya juga diperhatikan. Misalkan ini tuh halamannya nggak ada. Kan susah kalau buku atau materials tuh nggak ada halamannya. Nanti nyarinya gimana ya, gitu kan. Kemudian layoutingnya nggak bagus, misalkan hurufnya terlalu kecil, nggak bisa dibaca, kemudian ini gambarnya terlalu besar, kemudian kalau bukunya itu adalah printed, ternyata ada yang tidak kepotong, teksnya kepotong kayak gitu misalnya ya. Jadi ada teks, kemudian teks written, teksnya kepotong kayak gitu. Paragrafnya nggak sampai bawah misalnya, itu kan juga perlu diperhatikan. Is the materials too culturally biased or specific? Nah, ini yang berhubungan sama representations of content kemarin ya. Apakah materinya berisi konten budaya yang sedikit bias ya, yang sedikit yang sedikit stereotype misalnya dengan budaya lain atau cukup berimbang seperti itu. Oh, ini materinya cukup netral kok, nggak masalah kayak gitu. Pun demikian dengan religion misalnya, apakah dia religion biased ataukah tidak? Oh, ini cukup berimbang kok misalnya. Jadi tidak misalkan ini materi hanya kan ada ya misalnya materi yang untuk Muslim saja seperti itu. Sementara mungkin nanti kita mengajar di sekolah negeri di mana muridnya nggak cuma anak Islam saja seperti itu. So we need to think about that as well. Nah, ini juga, do the materials represent minority groups or women in a negative way? Nah, ini juga yang representation of content kemarin ya. Jadi apakah materinya dia kayak
tadi memandang sebelah mata untuk beberapa minority grup minoritas dan women seperti itu. Dalam konteks yang negatif, apakah seperti itu? Kalau misalkan, oh enggak kok, ini cukup diperlakukan dengan adil dan positive way. So that's good then. Kemudian, what is the cost of the inclusion of digital materials? Apakah ada digital materialsnya? Kalau misalkan ada listening sectionsnya atau listening activities, apakah diikuti dengan apa? Audio materialsnya kayak gitu, ataukah misalkan di situ ada instruksi untuk melakukan sebuah game, apakah ada gamenya disebutkan secara atau kuisnya secara eksplisit seperti itu, dan ataukah misalkan ada petunjuk untuk mendownload materi di sebuah website, apakah ada websitenya bisa diakses dan sebagainya. Kemudian kalau misalkan buku teks itu biasanya kan kalau misalkan ada buku teks itu di dalamnya ada latihan-latihan soal ya. Nah, ada tes. Nah, latihan soal itu apakah dia cukup lengkap atau tidak di situ. Cukup untuk apakah dia sesuai dengan yang materi yang diajarkan, ataukah tesnya itu malah jauh berbeda sama materinya kayak gitu misalnya, nggak sinkron gitu. Kemudian yang berikutnya adalah internal evaluation. Setelah kita lihat dari sisi luarnya dulu nih, dari sekilas dari sisi luarnya, kita masuk ke yang lebih deep. So more deeper atau more in-depth investigations into the materials. Jadi beberapa faktor yang perlu diperhatikan adalah ini. The treatment and presentation of the skills. Apakah skillnya jadi ada di dalam kalimat, di dalam materi itu, apakah presentation dari skill, 4 skill yang listening, speaking, reading, dan writing itu apakah cukup berimbang? Ya ampun, ini tuh nggak ada speakingnya, terus gimana? Padahal di tujuan pembelajaran saya siswanya harus ngomong kayak gitu, tapi nggak ada materi speakingnya misalnya, atau ada materi materi readingnya, tapi tidak ada latihan untuk writingnya misalnya. So the presentation of the skills, and then the sequencing and grading of the materials. Nah, nanti setelah misalnya kita mau memakai materi itu kita lihat nih urutannya dari atas sampai bawah. Ini cukup gradingnya cukup bagus, sequencingnya cukup bagus. Ini dimulai dulu dari materi ya. Nanti kalau ketika ngomongin tentang KIKD dan kurikulum 2013 kita akan ngomongin tentang ini juga kayak sequencing, how to sequence sebuah materi kayak gitu. Apakah ini mulai dari brainstorming dulu, apakah ini mulai dari yang guided dulu, kemudian diikuti semi guided, kemudian diikuti guided, baru yang free guided, apakah anak-anak langsung disuruh ngomong yang producing language, apakah dia dituntun dulu, ada scaffolding dulu di sana, ataukah langsung disuruh produce kayak gitu ya. Jadi sequence of materialsnya tuh cukup jelas, dan apakah loncat dari satu task ke task lainnya, apakah loncat atau tidak kayak gitu. Perlu tangga untuk menyusuri sampai dia bisa producing language kan, untuk si siswa bisa kemudian producing language itu perlu tangga di sana. Nah, tangganya ini apakah ada yang missing di situ? Nah, misalnya seperti itu ya. Kemudian jenis reading, listening, speaking sama writing materialsnya seperti apa? Apakah kayak listening materialsnya apakah ini authentic atau tidak misalnya? Ini pronunciationsnya dari si naratornya misalnya kok pronunciationnya salah-salah kayak gitu, atau misalkan dia kok terlalu ini kayak nggak natural seperti itu misalnya. Ataukah misalkan di speaking materialsnya siswanya disuruh lebih ke practicing speaking yang ditujukan untuk real communications, ataukah itu simply hanya suruh bikin dialog saja tapi nggak ada hubungannya dengan real life situations misalnya seperti itu.
Appropriacy of test and exercise. Oh, ini tadi ya. Jadi kalau misalkan di buku itu, di textbook yang akan kita pakai misalnya itu ada latihan soalnya, tadi kan sudah ya di external evaluation tadi sudah melihat dulu ini ada tesnya nih di buku ini misalnya. Nah kemudian tesnya ini sesuai nggak sama materinya, kisi-kisi soalnya sesuai nggak sama materi yang disajikan, seperti itu. Kemudian self study provision ini juga untuk mengembangkan learner autonomy ya. Jadi biar learner itu, biar students kita itu dia belajar mandiri. Kira-kira ada nggak sih chapter di dalam buku itu yang mengajarkan itu misalnya. Kemudian yang berikutnya adalah teacher-learner balance in the use of materials. Ini lebih ke kayak teacher sama learners role sih di situ. Apakah di situ teachernya yang dominan banget ataukah learnersnya yang dominan banget kayak gitu. Sesuai nggak nih sama tujuan pembelajaran kita? Misalkan kita pengennya yang learner centered, tapi ternyata di situ di buku itu misalnya atau di materi itu learnersnya nggak terlalu aktif dilibatkan dalam activities misalnya. Ya, kita melihat apakah dia sesuai dengan tujuan pembelajaran kita atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah overall evaluations, usability factor, generalizability factor, adaptability factor, sama flexibility factor. Intinya adalah seperti ini, buku itu atau materi itu apakah bisa digunakan, kemudian apakah bisa digunakan, misalkan kalau kita mengajar, ini ya, ngomongin misalkan kita mengajar nggak cuma satu kelas, ada 4 kelas misalkan, kemudian kita ngajar di kelas A, B, C, D. Nah ini bisa nggak sih ketika saya mengajar di kelas A pakai buku yang sama atau pakai materi yang sama di kelas B, itu bisa nggak sih dipakai juga, ataukah ya itu tentu ini ya, misalkan kemampuannya kebetulan siswanya sama, berarti kan harusnya bukunya juga bisa dipakai di kelas yang berbeda kayak gitu kan, yang studentsnya sama kemampuannya misalnya. Jadi intinya dia adalah bukunya fleksibel atau tidak dipakai, seperti itu. Kemudian yang terakhir tentu saja the criteria that we have discussed before, we can just reach to the conclusions. Di sini adalah teacher ya. Teacher can reach the conclusions whether teacher can use the materials or not, whether the materials are suitable for the students or not, whether the materials are related to the objectives or to the learning goals or not, seperti itu. Jadi overall itu kembali lagi ke teacher yang akan menggunakan materi tersebut. Begitu dulu. Nanti kita akan discuss lebih lanjut di kelas gitu ya, di grup kelas kita. Thank you so much for listening and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.